من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم
وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله على طه لله. صلاة الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله
على طه لله صلاة الله سلام الله ياسين إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودافع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subscriber santri Rembiak, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali dengan santri Rembiak bersama para kiai-kiai, para asatidz di sini untuk bersama-sama menyampaikan kajian, memberikan cercah cahaya buat kita semua para subscriber. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa yang belum subscribe pencet yang merah-merah, abang-abang sing abang-abange aja kelalen. Mudah-mudahan bagian daripada dukungan kita kepada syiar Islam, insyaallah. Amin. Kawan-kawan sekalian yang hadir di sini, terima kasih untuk kebersamaannya di malam ini. Ada dari Bintaro, ada dari Ciputat, ada dari BSD, bahkan dari Pandeglang hadir di sini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Pandeglang. Ahlan wa sahlan untuk para jamaah di Pandeglang. Dari Magelang mampir ke sini juga ada. Alhamdulillah. Magelang, selamat datang. Baik. Magelang. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita akan sama-sama kongko bareng atau dalam kajian ini dibersamai oleh guru-guru kita yang mulia. Sebelah kanan saya ada Bapak Kiai Haji Zuhri Yakub. Beliau guru tetap kita dan insya Allah menjadi guru juga di malam Kamis acara muzakaroh dari para asatidz ke Tangerang Selatan dan Jakarta. Di sebelah kanannya kemudian kita tahu ini adalah guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Faiz Al-Hakam MA, yang selalu membersamai kita untuk terus belajar sedikit demi sedikit menjadi orang yang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Sebelah sana ada Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan LC, ya, lulusan Irak,
mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan beliau juga membersamai kita sekalian. Alhamdulillah. Yang sering kita sebut dengan Subhan Hashim, Kiai Subhan Hashim. Channel. Ada channelnya juga, channel Abang-abang YouTube-nya ngechat. yaitu channel apa Kiai? Subhan Hashim gitu. Ya, sebelah sana ada Pak De Paran, jamaah senior kita yang selalu mengikuti kita. Dan ini adalah abang kita bersama Bapak Haji Rasam yang terus mensupport kita, mendukung kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan keafiatan. Bersama saya Kang Amin di channel juga ada channel Jalan Santri. Jangan lupa subscribe dan insyaallah, dan jangan lupa saya nggak iklan ya. Ini jamaah ini luar biasa ini, apa namanya, pelanggan Jus 99. Nanti saya ada apa namanya, dalam pertemuan kali ini ada 3 sesi ya, minimal ada 3 sesi. Pertama adalah prolog dari para kiai-kiai kita, kemudian nanti mohon maaf para kiai untuk tidak terlalu lama karena kita akan memberikan durasi dalam live streaming ini karena para pengikut atau para subscribernya mintanya jangan terlalu lama. Jadi kita ya maksimal 1 jam bersama di malam Ahad ini. Nanti ada, saya persilahkan untuk bertanya kepada para kiai-kiai kita di depan soal apa yang akan disampaikan oleh beliau pada malam hari ini. Dan jika ada yang bertanya nanti saya tunjuk ya, kemudian nanti saya persilahkan untuk maju agar lebih jelas karena mic-nya di depan. Lalu kemudian ada jawaban dari para kiai dan langsung nanti ditutup dengan doa ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membicarakan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Saya lihat atau saya dengar dan kita semua dengar bersama tadi, kalau nggak salah yang dibaca oleh Kiai Faiz adalah surat Al-Isra ayat 23 tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Mungkin barangkali prolognya saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kiai Faiz untuk menyampaikan kepada teman-teman semua yang ada di sini dan para subscriber santri Remjek. Tafadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratil muhtaramin, malam ini malam yang berbahagia, kedatangan para kiai. Yang pertama yang saya muliakan Kiai Haji Dr. Zuhri Yaqub, kemudian kiai kita semua Kiai Haji Ahmad Subhan Hashim LC. Beliau anak buahnya Saddam. Saddamnya udah mati, dia yang belum mati. Para pemirsa, para subscriber santri Remjak dimanapun berada, malam ini saya akan memulai kajian kita atau diskusi kita dengan sebuah cerita menarik yang saya ambil dari kitab An-Nawadir karangan Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Yang akan saya bacakan adalah hikayah yang ke-31 tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, bakti kepada kedua orang tua. Ceritanya Nabi Sulaiman terbang di angkasa dengan kendaraan rih angin. Terbangnya Nabi Sulaiman dalam ketinggian antara langit dan bumi. Beliau melewati sebuah lautan yang dalam. Tapi ternyata di dalam lautan itu beliau melihat ada sebuah ombak besar di lautan itu.
sehingga Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk diam. Ketika ombak itu besar lantaran angin, Nabi Sulaiman perintahkan, diam kau wahai angin. Ternyata angin itu diam. Setelah angin itu diam, apa yang terjadi? Hebatnya Nabi Sulaiman, beliau perintahkan setan-setan. Kalau kita kan sering kesetanan, Nabi Sulaiman perintahkan setan-setan. Untuk apa Nabi Sulaiman perintahkan setan-setan? Setan suruh nyelam di lautan. Ternyata begitu Nabi Sulaiman perintahkan setan-setan untuk menyelam di lautan, tunduknya setan menyelam satu persatu. Untuk apa? Kamu cari di dasar lautan sana, ada apa gerangan sehingga ombak segini besarnya? Ternyata setan-setan itu menemukan sebuah kubah yang terbuat dari batu zamrud. Luar biasa. Dan itu dilaporkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala dimintai oleh Nabi Sulaiman, atau Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, ada apa di balik kubah ini? Kubah yang pintunya tidak ada. Tolong tunjukkan kepadaku ada apa di balik misteri kubah ini. Ternyata kemudian dari kubah itu terbukalah pintunya, dan di dalam kubah itu terdapat anak muda yang sedang sujud kepada Allah. Nabi Sulaiman bertanya kepada si pemuda itu, wahai pemuda, aminal malaikati anta? Apakah kau termasuk kelompok malaikat? Aminal jinni? Atau kau termasuk kelompok dari jin? Si pemuda tadi mengatakan, la, saya bukan dari kelompok malaikat, dan saya pun bukan dari kelompok jin. Terus, bal ana minal insi, saya termasuk dari manusia. Kemudian penasaran Nabi Sulaiman bertanya kepada si pemuda itu, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa kau dapat kemuliaan ini? Di dasar lautan menemukan kubah yang di dalamnya ada engkau. Ada kebaikan apa yang kau kerjakan sehingga Allah memuliakan engkau seperti ini? Ternyata aku dulu pernah punya ibu yang lemah. Karena ibuku sangat lemah, aku gendongnya di atas punggungku. Di saat aku sedang menggendong ibuku, ibuku berdoa. Di antara doa yang keluar dari mulut ibuku adalah, Allahumma rzuqhu as-sa'adata waj'al makanahu baina ba'da wafati la fil ardi wa la fis sama. Ya Allah, berikanlah rizki kepadanya berupa kebahagiaan. Jadikanlah tempatnya setelah kematianku bukan di bumi dan bukan pula di langit. Singkatnya cerita, di saat ibunya si pemuda tadi wafat, kemudian kata si pemuda itu, aku menelusuri tepi pantai. Saat aku muter di tepi pantai, aku melihat ada sebuah kubah yang tertutup, yang terbuat dari batu zamrud putih. Ketika aku dekati kubah itu, ternyata kubah itu terbuka untukku. Kemudian aku masuk ke dalamnya. Setelah aku ada di dalamnya, ternyata kubah itu tertutup untukku dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mengerti saat itu, apakah aku saat ini sedang ada di bumi, sedang ada di udara, sedang ada di langit. Tapi yang pasti saat itu aku selalu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman penasaran bertanya, bagaimana rizki datang kepadamu ketika kau ada di dasar lautan seperti ini dalam sebuah kubah yang terbuat dari batu?
Kata pemuda tadi menjawab, apabila aku lapar, dari batu itu keluar pohon yang ada buahnya, sehingga aku makan dari buah itu, dan dari batu itu mengalir air yang lebih bening dibandingkan dengan susu, dan lebih manis dibandingkan dengan madu, lebih adem dibandingkan dengan es, sehingga aku makan dan aku minum, kemudian aku puas dengan makanan minuman yang didatangkan Allah melalui dalam batu itu, yang ada dalam batu itu. Ketika aku sudah kenyang, ketika aku sudah puas dengan makan dan minum, zala dzalik, makanan itu hilang. Kemudian Nabi Sulaiman semakin bertanya lagi, semakin penasaran bertanya kepada pemuda itu, kalau kau ada di dalam dasar lautan seperti ini, bagaimana kau tahu malam dan siang? Ternyata si pemuda itu mengatakan, di saat terbit matahari, kubah itu memutih, bersinar. Tapi ketika tenggelamnya matahari, ternyata gelap. Sehingga dari adanya hal itu, aku mengerti ini waktu sudah malam dan ini waktu sudah siang. Setelah Nabi Isa puas, setelah Nabi Sulaiman puas bertanya kepada si pemuda itu, kemudian dia berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, luar biasa, tertutup kubah itu kembali. Ternyata setelah tertutup, kubah itu laksana telur burung yang bulat, dan kembali kubah itu menyelam ke bawah, ke dasar lautan. Tentu wallahu ala kulli syai'in qadir, karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Menarik kisah ini untuk saya sampaikan di awal dari live kita. Maka kemudian barangkali dari kawan-kawan yang punya unek-unek di dalam urusan yang mirip dengan kisah yang ada di dalam buku An-Nawadir ini, itulah pengantar kita untuk membuka wacana bagaimana birrul walidain. Sekian dari saya. Nanti saya tidak banyak bicara. Ada kiai kita, Kiai Zuhri, ada Kiai Subhan yang akan mendampingi kita di dalam mencoba menggali kedalaman bagaimana materi atau kehebatan daripada birrul walidain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nasib anak, ya, nasib seorang anak di dalam mengabdikan dirinya kepada orang tuanya, gitu. Saya hanya mengambil satu sudut pandang dari sisi kebahasaan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa tercover dari apa yang menjadi pertanyaan saudara-saudara kita tadi. Adanya kesadaran bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Kebaikan kita sebesar apapun kepada kedua orang tua kita baru sebatas thayyib saja, kebaikan yang biasa. Ya, bahwa kebaikan yang luar biasa itu adalah bagaimana orang tua kepada anak, sebagaimana juga Allah kepada makhluknya, begitu.